kemarin kan sempat mengeluhkan terkait dengan surat pengunduran diri yang tidak respon, namun pada hari ini ternyata dari pihak DPM PTSP sudah meng-ACC kayak gitu ya tentang pengunduran diri Mbak Mida. Gimana rasanya Mbak? Perasaan saya saat ini sedikit lega ya Mbak, tapi saya tetap berharap pada pemerintah, terutama inspektorat dan kepolisian. Saya ingin melihat bagaimana kinerja instansi tersebut, dua instansi tersebut, apakah mereka bisa menegakkan keadilan dan memberikan apa ya, pelayanan kepada masyarakat, terutama saya yang mendapatkan apa ya, yang kasus ini kan seharusnya memang dua instansi itu yang saya sorot, jangan malah jeruk makan jeruk nanti. Jadi dua instansi itu kan berangkatnya dari rakyat. Dan saya kan juga rakyat. Tadi ketika pengambilan surat pengunduran di ACC ini, apakah mungkin dari pihak DPSC itu sikapnya seperti apa atau bagaimana menurut jenengan? Tidak mengintervensi sih Mbak, alhamdulillahnya baik. Tadi yang menemui jenengan Bapak Wery selaku kabit pelayanan saya saat saya bekerja di DPM PTSP. Berarti Pak Wery sendiri yang langsung Iya, Pak Wery sendiri. Sebenarnya Mbak, kita flashback dulu, apa sih yang membuat Mbak Mida ini akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri, supaya masyarakatnya juga tahu, karena mereka kan baru mengikuti kasus kan baru kemarin ya di komentar-komentar itu. Apa sih yang membuat Mbak Mida ini akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai pegawai kontrak DPR? Terus terang ya, saya lelah banget Mbak, lelah banget karena saya bekerja di sini itu penuh tekanan dari kepala DPM PTSP yang selalu mencampuri urusan pribadi saya, yang selalu tidak bijaksana ketika mendapatkan laporan dari teman-teman saya yang tidak suka sama saya. Dan setiap kali saya ditegur di dalam ruangannya itu, saya selalu loh minta mediasi ke beliau. Saya minta mediasi Bu, antara pelapor dengan saya yang disangkut pautkan sama itu. Terus dia tetap tidak mau. Berarti kan dia tidak bijaksana. Seperti itu. Jadi saya memang lelah. Kantor ini tuh toksik loh Mbak, toksik sekali. Saya yakin ya, kalau Bu Condro ini dinonaktifkan ketika berita ini mencuat, pasti teman-teman di sini juga berbicara kok apa yang mereka rasakan itu pasti. Cuma pemerintah ini nggak cerdas menurut saya. Kurang nggak tanggap. Seharusnya berita ini mencuat, Bu Condro itu dinonaktifkan. Agar proses penyelidikan dan penyidikan kasus saya ini berjalan lancar gitu loh. Saya yakin kok orang-orang di dalam sini itu pasti diintimidasi karena memang kegiatannya Bu Condro itu setiap harinya mengintimidasi anak-anak buahnya. Contoh ketidakprofesionalismenya ini dalam hal apa aja Mbak? Karena kan kalau tekanan pekerjaan wajar ya, karena kan selaku masih satu keluarga dengan DPR. Jadi ya urusan pribadi itu contohnya seperti apa? Ya urusan pribadi kayak misal saya tuh dituduh keluar di Madiun sampai jam 12:30 malam bawa BMW, padahal itu adik saya yang bawa. Sekalipun saya yang bawa itu kan urusan saya. Seperti itu. Ya banyak Mbak, bukan hanya saya sih. Berarti ranahnya sudah pribadi gitu ya? Banyak sekali. Iya. Terus Mbak, dengan adanya ada surat mundur diri kan sudah artinya jenengan sudah lepas ya dari DPM PTSP. Iya. Harapan jenengan nanti seperti apa? Harapan semua ke pemerintah, ke masyarakat maupun ke kepolisian dan lain-lain. Itu tadi bijaksana dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus ini, dan saya berharap dengan adanya kasus ini jangan ada kasus bullying dan pencemaran nama baik seperti yang saya alami inilah. Ke instansi di Kabupaten Magelang. Berarti intinya bullying tidak hanya terjadi di sekolah, arahnya tetap ke bullying. Iya, di pemerintah. Tidak mengenal usia, tidak mengenal apa itu jabatannya. Kepala dinas pun buktinya bisa melakukan itu kepada anak buahnya, tenaga kontrak saya. Berarti menurut pandangan jenengan ini memang sudah masuk bullying juga? Iya memang. Tidak hanya pencemaran nama baik ya? Betul. Pak, ini kan anak jenengan kan sudah resmi keluar dari DPM PTSP gitu. Karena kemarin melakukan pengunduran diri setelah suratnya itu tidak disetujui hampir 1 minggu ya Pak ya? Perasaan jenengan seperti apa? Perasaan saya setelah saya klarifikasi ke anaknya, saya tanya, Nduk,
setelah kamu mendapatkan surat keputusan pengunduran kontrakmu, seperti apa rasanya hatimu? Dia bilang, saya sedikit lega ya, karena selama setahun saya dibully. Saya apapun yang saya lakukan serba salah sampai ke urusan pribadi. Saya merasa lepas dan merdeka. Seperti itu. Artinya sini kan masyarakat kan juga menilai, oh kamu sudah kerja enak-enak di sini di DPM PTSP, terus kamu keluar dan menginginkan adanya keluar, ini kan stigma masyarakat. Ya, betul. Mungkin jenengan bisa meluruskan Pak, kenapa anak jenengan sampai tidak betah dan keluar dari DPM PTSP ini agar masyarakat juga tahu permasalahan dari awal. Siap. Satu hal yang perlu masyarakat ketahui dan mungkin termasuk ASN seluruh Kabupaten Magetan, bukan perkara gaji sebetulnya. Orang bekerja itu mencari kenyamanan. Meskipun dibayar dengan uang yang banyak, upah yang tinggi, tapi kalau ada suasana yang tidak nyaman, secara otomatis psikologis kita itu berontak terhadap keadaan tersebut. Jadi jangan dinilai dengan uang ketika kita bekerja, tapi nilai senyaman apa Anda bekerja. Kalau anak saya itu kerja terus setiap saat dibully, dicari kesalahannya, otomatis kan nggak nyaman bekerja. Meskipun digaji besar sekalipun, tapi suasana yang nggak nyaman, saya yakin tidak ada gunanya. Karena nyaman itu utama. Berarti Pak, seputar jenengan ini kan kita bicara tentang traumatis dan terkait psikologis ya. Yes. Kita mulai kan karena Mbaknya tadi bilang di sini sudah bukan hanya pencemaran nama baik, tapi bullying. Kan juga bullying seperti itu. Yeah. Menurut Bapak, pasca trauma anak jenengan ini mulai kelihatan di lingkungan rumah ini mulai kapan sih Pak? Saya merasakan itu 6 bulan yang lalu. Setiap mau berangkat kerja itu dia menangis. Saya tanya, kenapa? Enggak ya, aku kesel Jane, cuman itu aja. Saya nggak ada prasangka kalau dia itu nanti akan dibully di kantornya. Saya merasakan itu. Setiap pulang kerja, dia bawaannya bad mood, jutek, dan uring-uringan. Saya tanya ke istri, ada apa Roya? Paling capek dengan pekerjaan yang di kantor. Seperti itu, saya nggak ada prasangka. Baru tanggal 19 itu dia membongkar semua. Mungkin dia tahu kalau saya ini nanti ngomong ke ayah, wataknya ayah itu yang keras, pasti melakukan klarifikasi ke orang yang membuli dia. Lah, takut dia. Lah setelah tanggal 19 itu baru ngobrol dari hati ke hati, bertiga, berempat sama anak laki-laki saya sambil menangis terisak-isak. Sampai dia itu berpikiran, aku sudah tidak mau ketemu orang lagi, sudah tidak mau berinteraksi sama orang lagi. Sebegitu kuatnya psikologis anak saya terserang karena bully selama 1 tahun, Mbak. Mulainya berarti 1 tahun, Pak ya, 1 tahun ini. Dia bilangnya 1 tahun, tapi saya mencium gelagat yang kurang nyaman itu kurang lebih 6 bulan. Setiap mau berangkat kerja, dia males-malesan. Kadang neteskan air mata. Seorang ayah kan pasti tanya, ada apa? Tapi baru terbuka tanggal 19 kemarin. Artinya ini pihak keluarga kan sudah mengetahui bahwa ada perubahan kecenderungan pada psikologis dari Mbak Mida sendiri. Ya. Saat ini Pak, upaya dan langkah keluarga apa untuk mengembalikan psikologis dari Mbak Mida? Saya yang jelas saat ini berupaya semaksimal mungkin untuk menghibur anak saya, mengembalikan kepercayaan dirian anak saya, juga memperbaiki psikologisnya. Karena kemarin sempat waktu ngobrol bersama keluarga, dia bilang, ya aku bersumpah tidak mau bekerja lagi. Aku bersumpah tidak mau berinteraksi lagi. Karena saya menganggap orang-orang nanti akan sama seperti Kepala Dinas DPM PTSP. Seperti itu. Sampai segitunya serangan mental yang dialami anak saya. Seperti itu Mbak. Terus untuk yang terakhir Pak, harapannya seperti apa? Harapan saya minta kepada inspektorat sebagai penegak yang ada di lingkup ASN, juga nanti kalau laporan polisi saya diterima, untuk memegang teguh apa yang menjadi konstitusi dan bersikap seadil-adilnya. Saya tahu ini Bu Condro tidak diam. Saya tahu Bu Condro pasti melakukan manuver-manuver politik yang dilakukan di DPM PTSP dengan intimidasi orang-orang yang disebut anak saya pada saat dimintai keterangan inspektorat. Itu pasti. Karena apa?
kebiasaan Bu Condro memang seperti itu kata anak saya. Tapi saya menyayangkan betapa kurang tegasnya pemerintah ketika mencuap kasus seperti itu. Hendaknya Bu Condro itu dinonaktifkan dengan harapan dia tidak bisa melakukan manuver. Kalau Bu Condro masih ada di DPMP TSP, Bu Condro pasti melakukan manuver dan yang dimanuver itu pasti ikut karena dia masih penjabat kepala dinas. Coba kalau dia nggak penjabat kepala dinas, pasti nyanyi semua Mbak. Wajah-wajah orang DPMP TSP itu tertekan semua kok wajah-wajah. Wajah-wajah tertekan kan kelihatan. Dari bahasa tubuhnya kan kelihatan. Jadi seperti itu. Oke,